Yos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. Shanks adalah salah satu karakter yang masih misterius di cerita One Piece. Meskipun dirinya sudah diperkenalkan sejak manga One Piece chapter 1, kekuatan dari Akagami no Shanks belum diekspos secara menyeluruh oleh Oda Sensei. Pada saat 24 tahun yang lalu, tepatnya waktu eksekusi mantan kaptennya, Goldie Roger, Shanks memutuskan untuk membentuk bajak lautnya sendiri. Setelah itu, dia mulai merekrut krunya sendiri. Dalam novel Ace, dikatakan jika 12 tahun yang lalu, Kaido dan Shanks memiliki kekuatan setara Yonko. Sehingga jika ditarik garis timeline-nya, Shanks mulai memasuki puncak karirnya sebagai seorang bajak laut setelah 12 tahun bekerja keras sebagai kuda dalam mengarungi dunia perbajak lautan. Saat ini, Shanks memang sudah menjadi salah satu Yonko yang menguasai dunia baru, di mana kepalanya sendiri saat ini dihargai sebesar 4.048.900 belly oleh Angkatan Laut. Namun, Shanks baru dinobatkan sebagai salah satu Yonko saat 6 tahun yang lalu, seperti dikonfirmasi oleh Oda Sensei pada manga One Piece chapter 957. Sehingga, bisa dikatakan jika Shanks adalah bajak laut terakhir yang mengisi posisi Yonko sebelum time skip, di mana posisi sisanya telah diisi oleh Shirohige, Big Mom, dan juga Kaido. Padahal, Shanks dan Kaido memiliki masa keemasan yang sama, yaitu 12 tahun yang lalu. Nah, pertanyaannya yang muncul sekarang adalah, mengapa Shanks membutuhkan waktu yang lebih lama dari Kaido untuk menjadi seorang Yonko? Ya, memang banyak faktor yang mempengaruhi seorang bajak laut bisa mendapatkan titel sebagai seorang Yonko, di mana tak hanya kekuatan sang kapten saja, namun juga kekuatan dari armada bajak laut dan teritori kekuasaan yang dimiliki olehnya. Secara kekuatan, Shanks tidak perlu kita ragukan lagi. Meskipun Shanks bukan seorang dev user, namun Shanks unggul dalam penguasaan ketiga jenis haki. Sedangkan, jika kita berbicara mengenai armada bajak lautnya, kru utama dari bajak laut Akagami seperti Ben Beckman, Lucky Roux, dan Yasop memiliki bounty yang tinggi juga, dan mereka adalah bajak laut yang seimbang, dan dikonfirmasi pada manga One Piece chapter 957. Namun, apakah alasan sebenarnya Shanks membutuhkan waktu 6 tahun lamanya agar diakui sebagai salah satu kaisar lautan, setelah 12 tahun yang lalu sudah dikatakan memiliki kekuatan setara Yonko, bahkan sampai dia disalib oleh Kaido sang raja kebun binatang dalam mendapatkan titel sebagai kaisar lautan? Nah, ayo coba kita telusuri apa yang dilakukan oleh Akagami no Shanks 12 tahun yang lalu. Saat itu, Shanks dan bajak lautnya menjadi musafir di perairan East Blue. Lalu, bajak laut Akagami melipir ke suatu desa yang bernama Desa Fusa, dan mereka menetap di sana kurang lebih selama 1 tahun. Disinilah Shanks bertemu dengan calon raja Biang Kerok saat ini, yaitu Monkey D. Luffy. Bencana pun dimulai ketika seekor bandit gunung bernama Higuma berniat membeli jamu di bar milik Makino. Namun, semua jamu yang dimiliki sudah habis diminum oleh Shanks dan para anak buahnya. Shanks yang baik hati dan suka menabung memberikan sisa 1 botol pada Higuma. Seekor Higuma merasa direndahkan harga dirinya, lantas menumpahkan botol berisi jamu beras kencur yang sudah dicampur buyung upik tepat di kepala Shanks. Shanks yang tak merespon penghinaan dari seekor Higuma itu men-trigger Luffy, dan saat keesokan harinya, akhirnya Luffy membuat Higuma marah dan Higuma menculik Luffy serta berniat untuk membunuhnya. Shanks dan kru bajak laut Akagami kemudian menolong Luffy. Melihat kehebatan bajak laut Akagami membuat Higuma kabur sambil terkencing-kencing. Namun, dia masih tetap membawa Luffy. Tak berselang lama, Higuma terkena azab dan dia dimakan oleh monster laut. Serta Shanks yang melihat Luffy dalam bahaya, terlebih lagi Luffy tak bisa berenang, dia langsung menolongnya. Namun naas, Shanks harus kehilangan lengan kirinya, dan fenomena bersejarah tersebut lebih dikenal sebagai peristiwa Jeki Bahumu. Dunia menjadi gempar ketika mereka tahu jika Shanks telah meng-giveaway-kan lengan kirinya, di mana saat Shanks bertemu kembali dengan Rayleigh di Kepulauan Sabaudi, Rayleigh bertanya pada Shanks mengenai keberadaan topi jeraminya dan lengan kirinya yang hilang. Hal tersebut diceritakan oleh Rayleigh pada kru topi jerami di manga One Piece chapter 506. Selanjutnya, Shirohige pun menanyakan hal yang sama pada Shanks. Pada manga One Piece chapter 434,
Shirohige menanyakan siapa yang bisa membuat Shanks kehilangan tangan kirinya. Selain Rayleigh dan Shirohige, orang yang paling menyayangkan jika Shanks meng-giveaway-kan lengan kirinya adalah Dracul Mihawk. Dan Shanks menjawab semua pertanyaan mereka jika dia merelakan lengan kirinya untuk era baru. Ya, Mihawk adalah pendekar pedang terbaik di dunia. Dan pada Fever Card Databook volume 2 dikatakan jika Shanks adalah rival terkuatnya saat ini. Pertarungan hebat antara Shanks dan Mihawk sempat menjadi trending 1 di lautan Grand Line. Bahkan, pertarungan mereka masih terngiang-ngiang di kepala Oppa Shirohige, seperti dikatakan olehnya pada One Piece Chapter 434. Saat ini, Mihawk sudah tidak bernafsu untuk melawan Shanks, yang ditegaskan oleh dirinya pada One Piece Chapter 96. Padahal, kekuatan berpedang Shanks bisa dibilang masih sangat hebat, meskipun saat ini dia hanya memiliki satu tangan. Di mana dia berhasil menahan serangan Bisento Murakumogiri milik Shirohige pada One Piece Chapter 434, dan dia pun berhasil menahan pukulan Magma Asuzuki pada Koby menggunakan pedang miliknya hanya dengan satu tangannya, seperti digambarkan pada One Piece Chapter 579. Nah, lantas hal apa yang mendasari pikiran jahat Mihawk jika Shanks sudah bukan tandingannya lagi? Alasan sebenarnya Mihawk tak mau lagi melawan Shanks adalah dikarenakan saat dulu Shanks berhadapan dengan dirinya, Shanks berpedang menggunakan tangan kirinya. Atau dengan kata lain, sebenarnya Shanks itu kidal. Ya, banyak bukti tersirat yang digambar oleh Oda Sensei pada manganya. Jika kita lihat dengan seksama, Shanks menyangkutkan pedangnya pada pinggang sebelah kanannya. Pada One Piece Chapter 1, terlihat pedang Shanks diletakkan di pinggang kanannya, dan coba lihat posisi tangan Shanks. Tangan kanan Shanks memegang sarung pedang miliknya, dan tangan kirinya terlihat seperti akan menarik keluar pedangnya dari sarung tersebut. Nah, coba kita bandingkan di mana posisi peletakan pedang dari para pendekar pedang yang memang beraliran Itoryu. Jika kita berbicara mengenai pendekar pedang, pasti kita akan ingat dengan sosok Goldie Roger. Kedahsyatan dari teknik berpedang Goldie Roger dapat kita lihat dengan jelas pada One Piece Chapter 966. Roger mengayunkan pedang menggunakan tangan kanannya saat melawan Shirohige, dan pada One Piece Chapter 965, Roger mencantolkan pedangnya pada pinggang sebelah kirinya. Lalu, Rayleigh pada One Piece Chapter 966 juga terlihat menggunakan tangan kanannya untuk berpedang dan menarik pedangnya dari sebelah kiri pinggangnya. Mimin akan berikan lagi contoh untuk nakama, dan kali ini masih fresh. Para Akazaya selain Kinemon adalah samurai aliran satu pedang, dan seluruh Akazaya adalah right-handed samurai. Serta pada One Piece Chapter 979, seluruh Akazaya menaruh katana mereka pada pinggang sebelah kiri. Hal tersebut membuktikan jika Shanks adalah left-handed swordsman atau bisa kita sebut kidal. Apakah masih kurang buktinya? Ya, Mimin tambahkan lagi. Kita kembali pada One Piece Chapter 1. Terlihat Shanks memegang sendok dengan tangan kirinya. Kemudian, tak berselang lama, dia memang memakan bekal makan siangnya menggunakan tangan kirinya. Kelakuan Shanks ini bukanlah spontanitas saja, karena pada masa kecilnya, tepatnya pada One Piece Chapter 965, Shanks terlihat makan coklat menggunakan tangan kirinya, dan hal tersebut membuktikan jika Shanks memang sudah kidal sedari kecil. Oleh karena itulah mengapa Mihawk sudah tak bernafsu untuk sparring berpedang dengan Shanks, karena pastinya kehilangan tangan yang merupakan tangan dominannya pasti akan sangat mempengaruhi kemampuan berpedang dari Akagami no Shanks. Tak perlu jauh-jauh mengambil contoh. Apakah nakama ingat dengan seekor badut jelek bernama Kurozumi Kanjuro? Ya, Kanjuro yang sebenarnya adalah right-handed dengan sengaja menggambar burung menggunakan tangan kirinya saat di Dressrosa, tepatnya pada One Piece Chapter 754. Di mana hasil gambarannya sangatlah buruk dan burung puyuh yang hidup akibat kekuatan buah iblis milik Kanjuro terbang dengan empot-empotan. Hal ini berbanding 180 derajat saat si badut Kanjuro menggambar menggunakan tangan kanannya, tepatnya pada One Piece Chapter 975. Burung bangau yang digambarnya sangat perfect dan bisa terbang dengan lancar, aman, dan sentosa. Sehingga, hal ini berlaku juga pada Shanks. Shanks yang seharusnya adalah left-handed swordsman, sangat mahir menggoyang pedangnya menggunakan tangan kirinya. Dan coba nakama pikirkan, bagaimana jika Shanks yang biasa menggunakan tangan kirinya dan akibat dia jadikan hadiah giveaway, saat ini dia harus menggunakan tangan kanannya untuk berpedang.
pasti kehebatannya akan menurun secara drastis seperti kasusnya Kanjuro. Nah, sepertinya memang Sang sengaja di-nerf oleh Oda Sensei demi era baru sang karakter utama, Monkey D. Luffy. Serta, hikmah dari video ini adalah, bagi kalian yang masih suka membuli Shanks jika dia tak bisa cebok akibat lengan kirinya hilang, kalian salah besar. Karena sebenarnya Shanks itu kidal, jadi dia cebok menggunakan tangan kanan. So, stop membuli Shanks, oke? Yos nakama, itulah alasan sebenarnya mengapa Mihawk sudah tak bergairah untuk melawan Shanks. Jika nakama menyukai video ini, jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato!